Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memprestasikan tugas fisika 11.2, 11.3 dan 11.4. Baik. Di sini kita yang beranggota ada Januar Pati, Sarul Ramadan, Fadli Yusna, dan terakhir Janes April. Iya. Cakep. Pertama kita di sini akan membahas energi nuklir di Indonesia, prospek dan keunggulan serta kelemahannya. Yang akan dibahas mengenai berikut: 1. Pemanfaatan energi nuklir di Indonesia. 2. Keunggulan dan kelemahan pemakaian energi nuklir. 3. Prospek energi nuklir di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. 4. Tentang energi nuklir di Indonesia. Nuklir di Indonesia. Energi nuklir adalah salah satu sumber energi yang menawarkan keuntungan yang besar dan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi dampak lingkungan di Indonesia. Energi nuklir digunakan untuk berbagai tujuan seperti produksi listrik, penelitian dan pengembangan teknologi serta industri farmasi. 1. Penelitian dan pengembangan. Indonesia memiliki beberapa industri penelitian yang memfokuskan pada pengembangan teknologi nuklir seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan 8. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. 2. Penerapan medis. Energi nuklir digunakan dalam bidang medis untuk melakukan diagnostik dan terapi seperti radiografi dan terapi radiasi. Yang ketiga, industri kimia dan nuklir. Energi nuklir juga digunakan dalam industri untuk memproduksi radioisotop dan aplikasi lainnya seperti dalam pengendalian kualitas produk dan pengukuran kandungan bahan radioaktif. Namun potensi pemanfaatan energi nuklir di Indonesia masih sangat besar dan bisa dikembangkan dalam bidang energi listrik dan pengembangan reaktor nuklir. Namun hal ini memerlukan dukungan pemerintah dan investasi yang besar. Oke, kita Keunggulan dan kelemahan pemakaian energi nuklir. Keunggulan energi nuklir. 1. Stabil dan terprediksi. Energi nuklir memiliki tingkat produksi yang stabil dan terprediksi, tidak tergantung pada kondisi cuaca atau faktor lingkungan lainnya. 2. Efisiensi energi nuklir memiliki efisiensi yang tinggi dan bisa menghasilkan energi listrik dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi lain. 3. Ramah lingkungan. Energi nuklir tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti CO2 yang bisa mempengaruhi perubahan iklim. 4. Dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Energi nuklir bisa digunakan untuk berbagai aplikasi seperti medis, industri, dan energi listrik. Secara keseluruhan, energi nuklir memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemilihan energi nuklir sebagai sumber energi harus didasarkan pada analisis yang cermat dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, keselamatan, dan dampak lingkungan. Ya, seperti itulah keunggulan dan kelemahan pemakaian energi. Seperti itulah keunggulan energi nuklir ya. Itu ada kelemahan energi nuklir. 1. Bahaya radiasi. Energi nuklir menghasilkan radiasi yang bisa berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Bahaya ini bisa berupa keracunan radioaktif dan kerusakan lingkungan yang permanen. Biaya tinggi. Biaya untuk membangun dan menjalankan pabrik nuklir sangat tinggi dan memerlukan investasi besar. 3. Pembuangan bahan radioaktif. Bahan radioaktif yang dihasilkan dari proses pembangkit energi nuklir memerlukan penanganan dan pembuangan yang aman, yang bisa sangat mahal dan memerlukan infrastruktur yang kuat. 4. Risiko bencana. Ada risiko bencana besar dari bencana nuklir seperti kebakaran dan kegagalan sistem yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan keselamatan manusia. Oke, selanjutnya.
Prospek energi nuklir di Indonesia. Prospek energi nuklir di Indonesia sangat tergantung pada kebijakan pemerintah serta persediaan sumber daya nuklir, biaya operasi, dan tingkat teknologi. Jika semua faktor ini dapat dikelola dengan baik, energi nuklir berpotensi menjadi salah satu sumber energi terpenting di Indonesia. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Prospek energi nuklir di Indonesia masih belum pasti dan tergantung pada banyak faktor seperti regulasi, investasi, dan dukungan masyarakat. Beberapa hal yang mempengaruhi prospek energi nuklir di Indonesia adalah regulasi. Regulasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk memastikan pengembangan energi nuklir yang aman dan berkelanjutan. Investasi. Investasi yang besar diperlukan untuk membangun dan menjalankan reaktor nuklir, termasuk investasi teknologi dan sumber daya manusia. 3. Dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa energi nuklir diterima dengan baik dan tidak memunculkan isu-isu lingkungan dan keselamatan. Walaupun begitu, energi nuklir merupakan salah satu sumber energi yang stabil dan tidak tergantung pada kondisi cuaca atau faktor lingkungan lainnya. Jika dikelola dengan benar, energi nuklir dapat menjadi sumber energi penting bagi Indonesia jangka panjang. Oleh karena itu, prospek energi dalam Tantangan energi nuklir di Indonesia. Meskipun energi nuklir memiliki banyak manfaat, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Tantangan utama adalah ketersediaan sumber daya nuklir, biaya operasi, dan tingkat teknologi. Tantangan lainnya adalah perlindungan lingkungan, keselamatan, dan kesehatan yang harus dipenuhi. Selain itu, masalah lainnya yang harus dihadapi adalah pengelolaan limbah, pemantauan, dan pengawasan. Tantangan ini harus diselesaikan agar energi nuklir dapat digunakan dengan aman dan efektif di Indonesia. Namun, jika semua tantangan ini dapat diatasi, energi nuklir berpotensi menjadi salah satu sumber energi terpenting di Indonesia. Ya, seperti inilah penggunaan nuklir ya guys di bawah ini ya. Saya ilangin dulu guys. Nah, ini guys. Oke, kita lanjut. 11.3 energi terbarukan, prospek masa depan di Indonesia. Yang akan dibahas mengenai materi ini yaitu sebagai berikut. 1. Sumber energi terbarukan. 2. Kelemahan sumber energi terbarukan. 3. keunggulan sumber energi terbarukan. 4. Prospek masa depan di Indonesia. 5. Keuntungan energi terbarukan. 6. Kerugian energi terbarukan. 7. Kesimpulan. Oke, kita lanjut guys. Sumber energi. Pemanfaatan berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Energi dapat berasal dari berbagai sumber seperti minyak bumi, batu bara, solar, angin, dan banyak lagi. Pemanfaatan sumber energi ini dapat menghasilkan berbagai produk, mulai dari listrik, produk kimia, hingga bahan bakar. Energi juga dapat mempengaruhi lingkungan baik secara positif maupun negatif. Pemanfaatan sumber energi yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Ini berarti bahwa penting bagi untuk menggunakan sumber energi dengan bijak dan memastikan bahwa tidak menggunakan lebih banyak yang diperlukan. Ada di sini membahas kelemahan energi terbarukan. Kelemahan utama dari energi terbarukan adalah bahwa mereka tidak dapat diandalkan. Misalnya, angin mungkin tidak tahu bertiup dan sinar matahari mungkin tertutupi oleh awan. Selain itu, biaya pengembangan teknologi untuk menggunakan energi terbarukan juga cukup tinggi, dan ini dapat menjadi hambatan bagi orang yang ingin menggunakannya. Selain itu, energi terbaru juga memerlukan lahan yang luas terbarukan untuk pengembangan. Hal ini dapat menyebabkan masalah lingkungan karena lahan yang digunakan untuk pembangkit listrik mungkin tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Keunggulan energi terbarukan.
ramah lingkungan. 1. Ramah lingkungan. Energi terbarukan diperoleh dari sumber alam seperti matahari di atas ya guys, angin, air, dan biomasa, sehingga tidak menimbulkan polusi atau mempercepat perubahan iklim. 2. Yang kedua itu ada tersedia secara berkelanjutan. Sumber energi terbarukan seperti sinar matahari dan angin tidak akan habis selama bertahun-tahun, kecuali kiamat baru habis, sehingga memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan. 3. Ada biaya yang lebih rendah atau biaya yang lebih rendah. Harga sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin sudah menjadi lebih terjangkau dalam beberapa tahun terakhir dan masih terus menurun. 4. Dapat digunakan di lokasi terpencil. Sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dapat digunakan di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses listrik ya guys. Yaitu yang kelima, dapat memperkuat kemandirian energi nasional. Energi nasional itu pemanfaatan energi terbarukan dapat membantu memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi impor. 6. Dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan industri energi terbarukan. Maaf ya guys, dihapus dulu. Akan membutuhkan bekerja yang memiliki keterampilan untuk memproduksi dan memasang sistem tenaga surya atau angin sehingga dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Oke guys. Sorry guys. 3. Permintaan energi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi dan populasi yang tinggi membutuhkan jumlah energi yang semakin besar, sehingga prospek energi terbarukan menjadi semakin baik. 4. Meningkatnya konsistensi lingkungan. Masyarakat Indonesia mulai menyadari pentingnya melindungi lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga penggunaan energi terbarukan menjadi semakin diakui. Semakin diakui guys. Dengan melihat faktor-faktor tersebut, dapat dikatakan bahwa prospek energi terbarukan di Indonesia pada masa yang akan datang sangat baik dan memiliki potensi untuk berkembang dengan pesat. Namun masih diperlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa pengembangan energi terbarukan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Kita lanjut guys. Ini ada contoh-contohnya, itu energi terbarukan itu di sini ada energi tidal, energi angin, energi surya, dan energi air. Lanjut ke keuntungan energi terbarukan. Keuntungan energi terbarukan. Keuntungan utama dari energi terbarukan adalah bahwa mereka ramah lingkungan. Ini berarti bahwa mereka tidak menghasilkan polusi udara, dan ini akan membantu mengurangi dampak buruk dari pemanasan global. Selain itu, energi terbarukan juga dapat mengurangi biaya energi karena tidak ada biaya pengelolaan limbah atau biaya lainnya yang terkait dengan pembangkit listrik. Selain itu, energi terbarukan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini karena mereka dapat digunakan untuk menyediakan listrik untuk rumah tangga dan usaha kecil. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah yang miskin. Oke, lanjut guys. Kerugian energi terbarukan. Kerugian utama dari energi terbarukan adalah bahwa mereka tidak dapat diandalkan. Misalnya, angin mungkin tidak selalu bertiup dan sinar matahari mungkin tertutupi oleh awan. Selain itu, biaya pengembangan teknologi untuk menggunakan energi terbarukan juga cukup tinggi, dan ini dapat menjadi hambatan bagi orang yang ingin menggunakannya. Selain itu, energi terbarukan juga memerlukan lahan yang luas untuk pembangunan. Hal ini dapat menyebabkan masalah di lingkungan karena lahan yang digunakan untuk pembangkit listrik mungkin tidak dapat digunakan untuk tujuan kita.
Kesimpulan, secara keseluruhan energi terbarukan adalah sumber energi yang menjanjikan bagi masa depan. Ini karena mereka ramah lingkungan dan dapat mengurangi biaya energi. Meskipun ada beberapa kelemahan, prospek energi terbarukan di Indonesia sangat cerah. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan banyak inisiatif swasta juga mendukung pengembangan energi terbarukan. Oleh karena itu, energi terbarukan masih merupakan pilihan yang baik untuk masa depan. Ini karena mereka dapat mengurangi dampak buruk dari pemanasan global dan juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah yang miskin. Energi terbarukan juga tersedia di seluruh dunia dan dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, bahan bakar alternatif, dan energi mekanik. Ini juga dapat membantu mengurangi biaya listrik, transportasi, dan produksi. Ini juga dapat membantu mengurangi emisi karbon yang berbahaya. Kita sudah akan membahas 11.8, yaitu tentang berbagai sumber energi. Apakah energi ramah lingkungan? Apakah apa, mengapa, dan bagaimana? Yang akan dibahas mengenai berikut. 1. Dampak pemanfaatan berbagai sumber energi. 2. Sumber energi yang bersifat green energi Green, not green. green Green. energi dan merusak. 3. Green Energy, green energy. 4. Dampak negatif. 5. Cara menanggulangi. 6. Sumber energi lain. 7. Kesimpulan. Dampak pemanfaatan berbagai sumber energi. Pemanfaatan berbagai sumber energi dapat memiliki dampak positif dan negatif bagi lingkungan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa dampak yang terkait dengan pemanfaatan beberapa sumber energi. 1. Energi fosil. Energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara adalah sumber energi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Pemanfaatan energi fosil dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang merugikan lingkungan dan mempercepat perubahan iklim. Selain itu, proses ekstraksi dan pemrosesan energi fosil juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan udara. Dampak pemanfaatan berbagai sumber energi. Ada 2 langsung. 2. Energi terbarukan. Energi terbarukan seperti air, matahari, angin, dan biomasa dapat menghasilkan energi tanpa mengeluarkan emisi gas rumah kaca dan tidak merusak lingkungan. Namun, pemanfaatan energi terbarukan juga dapat memiliki beberapa dampak negatif seperti pembangunan dam yang dapat mengubah aliran air dan merugikan masyarakat setempat, atau pemanfaatan biomasa yang tidak terkendali dapat mempercepat deforestasi dan kerusakan lingkungan. 3. Energi nuklir. Energi nuklir dapat menghasilkan energi listrik tanpa mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Tetapi masih ada beberapa masalah lingkungan yang terkait dengan pemanfaatannya. Bahan bakar nuklir yang sudah tidak digunakan memiliki radioaktivitas yang tinggi dan harus disimpan dengan aman selama jangka waktu yang sangat panjang. Jika terjadi kebocoran, bahan bakar nuklir dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Sumber energi yang bersifat green energy dan merusak. Sumber energi dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sumber energi yang bersifat ramah lingkungan, green energy, dan sumber energi yang bersifat merusak lingkungan, fossil energy. 1. Sumber energi bersifat ramah lingkungan, green energy. Energi surya, solar energi. Energi surya merupakan sumber energi yang paling ramah lingkungan dan tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Energi angin, wind energy. Energi angin tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca dan tidak memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Energi air, hydroenergy. Energi air
juga tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca dan hanya memiliki dampak negatif terhadap lingkungan jika proses pembangkitan dilakukan dengan cara yang salah. Energi biomasa, biomasa energi biomasa Biomasa. dapat mengurangi jumlah limbah organik dan mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan jika proses produksinya tidak sesuai dengan standar lingkungan. Next. Sumber energi yang bersifat green energy dan merusak. 2. Sumber energi bersifat merusak lingkungan. Fosil energi, energi minyak, oil, energi minyak mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi dan dapat memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Jika proses ekstrasinya dilakukan dengan cara yang tidak aman. Energi gas. Gas energi gas juga mengeluarkan emisi gas rumah kaca tetapi lebih rendah dibandingkan dengan energi minyak. Energi batu bara, energi batu bara mengeluarkan emisi gas sama baik udah. Energi batu bara mengeluarkan emisi gas rumah kaca dan partikel debu yang merugikan kesehatan manusia dan lingkungan. Green energy. Pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif dan pemanfaatan sumber energi. Green energy adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan energi yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Energi terbarukan dapat berasal dari sumber-sumber seperti angin, air, sinar matahari, dan banyak lagi. Green energy memiliki beberapa keuntungan seperti biaya rendah, tidak beracun, dan tidak menghasilkan polusi. Hal ini kemungkinan kita untuk memanfaatkan sumber energi tanpa menimbulkan dampak energi terhadap lingkungan. Ya baik, di sini kita akan menjelaskan tentang dampak negatifnya. Pemanfaatan sumber energi yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan pastinya. Dampak ini dapat berupa pencemaran udara, air, dan tanah. Bukan pencemaran nama baik ya. Pencemaran ini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan kesehatan, gangguan ekosistem, dan banyak lagi. Untuk mengurangi dampak negatif ini, penting untuk mengurangi pemanfaatan sumber energi yang berlebihan dan menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan. Itu seperti Janes di sini sudah melakukan itu ya guys ya. Nah, ini dia sudah melakukan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi energi dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari pemanfaatan sumber energi yang akan dijelaskan oleh Janesa April Susisno. 1. Energi fosil, tutup kurung minyak bumi, gas, dan batu bara. Dampak negatif, proses pengekstrasian dan pembakaran energi fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polutan lain yang membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. 2. Energi nuklir, dampak negatif, resiko yang terkait dengan reaksi nuklir dan pembangunan bahan radioaktif yang membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. 3. Energi terbarukan, tutup kurung angin, matahari, dan biomasa. Dampak negatif, pengembangan energi terbarukan dapat mempengaruhi lingkungan dan habitat hewan, terutama jika dilakukan tanpa perencanaan dan pengawasan yang tepat. Cara menanggulanginya ya guys ya. Di sini tuh ada cara menanggulanginya yaitu untuk menanggulangi dampak dari pemanfaatan energi. Penting untuk mengurangi pemanfaatan energi yang berlebihan dan menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan energi dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan konsumsi energi dan menggunakan sumber energi yang tersedia dengan bijak. Hal ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dan pemanfaatan sumber energi dan memastikan bahwa kita tidak menggunakan lebih yang diperlukan. Lanjut. Energi lain ya. Selain energi terbarukan ada juga beberapa sumber energi lain yang dapat digunakan. Beberapa contoh sumber energi lain adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Meskipun ini bisa menjadi sumber energi yang efisien,
mereka juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif ini penting untuk menggunakan sumber energi ini dengan bijak dan memastikan bahwa kita tidak menggunakan lebih dari yang diperlukan. Selain itu penting juga untuk mencari cara untuk mengurangi tergantungan terhadap sumber energi ini dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Kesimpulan, itu akan dijelaskan oleh Bapak Sarul Lamada. Pemanfaatan berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Energi dapat berasal dari berbagai sumber seperti minyak bumi, batu bara, solar, angin, dan banyak lagi. Pemanfaatan sumber energi lain yang dapat menghasilkan berbagai produk mulai dari listrik, produk kimia, hingga bahan bakar. Pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif dari pemanfaatan sumber energi. Untuk mengurangi dampak negatif ini, penting untuk mengurangi pemanfaatan sumber energi yang berlebihan dan menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan konsumsi energi dan menggunakan sumber energi yang tersedia dengan bijak. Oke guys, thank you ya. Ini kalau misalnya ada pertanyaan atau apa bisa dihubungin di Janes atau nomornya atau IG-nya ya guys, hubungin aja di situ guys ya. Oke, thank you. Follow ya guys Jangan lupa follow. Penutupan dulu. Oke guys, ini terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan lah ya. Ya ini bisa dihubungin ya, jangan lupa guys kalau misalnya mau nanya. Terus ini sponsor kita di bawah ya. Kalau masih ada yang bingung mau nanya hubungin aja ini ya. IG-nya ada. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.